buat KPU Karanganyar. Jangan lupa saksikan lebih tahu di channel YouTube KPU Kabupaten Karanganyar. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan yang pasti kita jadi perempuan harus inspiratif, kreatif dan inovatif. Tetap jaga kesehatan ya juga. Jangan lupa datang ke Desa Wisata Sumberhulu. Halo teman pemilu, jumpa kembali dalam Gabungan Demokrasi dan Tahapan Pemilu. Jadi tahu KPU Karanganyar. Edisi bulan ini akan berbincang mengenai perempuan, hak asasi manusia, HAM, dan demokrasi. Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang jatuh pada bulan Desember. Teman pemilu, ayo kita ikuti sosial media dari KPU Karanganyar, ada Facebook, Instagram, dan Twitter. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk YouTube channel kami dari KPU Karanganyar. Teman-teman, bersama ini saat ini telah hadir bersama kita Mbak Titin Riyadiningsih. Beliau adalah penggerak desa wisata dari Kabupaten Karanganyar. Beserta ada Ibu David Mahiningsih, beliau adalah anggota KPU Kabupaten Karanganyar. Assalamualaikum Mbak Titin. Waalaikumsalam. Sugeng santen Ibu. Wonten Mbak Obi kembali. Dan ini suasananya kita lagi ada di Dusun Sumberhulu. Suasananya sardu karena dengan hujan, semoga tidak mengurangi semangat kita Ibu. Ya, oke. Oke, kita awali dari Mbak Titin deh. Bicara soal Hari Ibu ini. Ini kan di bulan Desember kita ada Hari Ibu. Tidak lepas dari kiprah dan juga peran serta perempuan. Boleh dong share sedikit bagaimana ceritanya Mbak Titin bisa menjadi penggerak desa wisata di Dusun Sumberhulu ini. Ceritanya Mbak. Bicara terkait ibu dan perempuan ya. Ya betul. Ini ya saya sendiri kan masih istilahnya masih ya. Di depan istilahnya sudah menyiapkan sebagai ibu. Terus kalau ibaratnya kiprah saya sendiri saat ini ya alhamdulillah dalam hal ini kami diamanai untuk mengembangkan desa sendiri seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sejak 2017 itu karena semasa kuliah sukanya itu bersosialisasi dengan masyarakat, mengabdi dengan masyarakat, dan kebanyakan malah di luar desa. Jadi ya kenapa ilmu saya tidak kita keluarkan sama-sama untuk desa sendiri. Nah waktu itu 2017 kita kumpul dengan adik-adik Karang Taruna di sini, bercerita, duduk bersama, berdiskusi bagaimana kalau kita sama-sama mengembangkan Sumberhulu ini untuk lebih bagus seperti itu. Ya sebelumnya belum ada kepikiran untuk membuat desa wisata, hanya sebatas membuat sebuah sanggar seperti itu. Tapi karena banyak diskusi, banyak ketemunya sama teman-teman, banyak ilmu yang dipelajari di luar, ya alhamdulillah kita sampai saat ini bisa istilahnya mengeluarkan itu semuanya dan mengembangkan desa wisata bersama-sama dengan tim di Sumberhulu. Ya, terus akhirnya menjadi satu kesatuan ya, lalu menjadi menggerakkan potensi yang ada di sini. Ya sekali. Iya. Oke, menjadi penggerak, kemudian motivator, pastinya bukan hal yang mudah ini Mbak Titin. Karena berhubungan dengan mengajak orang, kemudian mempengaruhi mereka untuk bersama-sama meraih tujuan sama-sama. Dan yang paling penting adalah merubah mindset yang selama ini sudah ada di sini. Nah, sebagai perempuan ini merupakan kendala atau enggak sih Mbak? Ya yang pasti ya Bu, dalam hal ini sendiri dalam itu jadi masyarakat kalau di desa ya semua mindset masyarakat kan berbeda ya, dari latar belakangnya, pendidikannya, terus sosial ekonomi yang ada di sini itu sangat beda ya dengan lingkungan saat berada di kuliah, masa kuliah di Bangun. Kita berada di lingkungan yang istilahnya
berpendidikan semuanya. Dalam artian di masyarakat sendiri berpendidikan, tetapi kan standar pendidikannya kan yang banyak kan lulusan SMA ke bawah, S1 pun mereka banyak kan S1 tapi tidak diberikan pendidikan apa yang ada di lingkungannya gitu. Jadi mindsetnya itu macam-macam. Itu menurut saya sendiri itu bukan sebuah masalah. Itu malah tantangan dalam hal karena sukanya itu tadi, sukanya itu dengan organisasi itu adalah sebuah tantangan. Kenapa? Dengan perbedaan itu ternyata setelah kita masuk, kita mendalami permasalahan di situ, kita sebagai perempuan ternyata malah lebih dekat dengan masyarakat karena yang kita raup itu adalah individu. Di sini itu penggeraknya itu banyak malah perempuan ibu. Malahannya, hampir 100% kita dari UMKM-nya, dari istilahnya bergerak di homestay dan lain-lain itu sebenarnya malah banyak kan ibu-ibu. Kalau ibunya iya, pasti anak dan juga bapaknya ngikut. Jadi dulu itu emang dari awal yang kita gerakan adalah ibu-ibu. Ya. Memang sulit, tetapi kalau bicara hati ke hati, diskusinya diperkecil, tidak langsung sosialisasi banyak, sebetulnya enggak. Kita tetap berkelompok, dikit-dikit diajak diskusi, dikit-dikit diajak diskusi. Jadi tidak, kita kan banyak kan ada presentasi di satu PKK gitu, enggak. Kita menunjukkan berkelompok, sekelompok dalam artian kelompoknya, oh ternyata ibu-ibu ini gak ya sama ibu-ibu ini kan banyak kan ibu-ibu situ kan ada kelompok sendiri dulu. Nah itu kita ini adakan kelompok-kelompok itu bicara bareng-bareng gitu. Oke, dari sekian perjalanan panjangnya, dari sekian banyak usaha yang dilakukan, sebenarnya yang paling sulit itu apa, Mbak? Kalau bicara yang paling sulit, ya itu tadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat dalam artian masyarakat jadi menyatukan ya menyatukan ya tadi. Banyak kan masyarakat desa itu gini, kerja hari ini pulang harus dapat uang ya. Padahal kan kita itu kalau buat desa wisata kan harus proses, tidak bisa langsung hari ini tuh dapat uang, tidak bisa. Tapi ya susahnya di situ, misalnya di situ dalam hal ini mereka harus ada yang di rumah harus dikasih makan ibaratnya seperti itu. Jadi ya kita bagaimana caranya menyatukannya. Jadi kita dari pengelola desa wisata pun harus ada yang dijual itu apa, biar mereka itu tidak hanya ikut ke kita, tetapi juga dapat menghasilkan seperti itu. Ya. Oke, tadi kita sebentar ya perjalanannya dari usahanya dari desa ini, dusun ini ternyata kita melihat bahwa justru para perempuan yang beraktif tadi yang ngendikannya Mbak Titin tadi udah ngurus anak di rumah, ngurus kemudian ada kegiatan ini dan betapa besar kalau zaman sekarang emansipasi ya. Jadi bisa dilakukan oleh siapapun tanpa melihat gender, nyatanya juga berhasil. Ini saya ke Bu David sebentar nih Bu. Oke, kalau menurut Bu David ini emansipasi perempuan itu seperti apa? Dan apa kaitannya dengan pelaksanaan hak asasi manusia, Bu? Monggo Bu, silakan. Waduh, ini pertanyaannya berat badan saya ini. Ya, jadi seperti kita tahu bersama ya, mungkin sudah sering sekali istilah emansipasi ini kita dengar gitu ya. Jadi kalau emansipasi ini, kalau menurut saya adalah kesetaraan ya, di mana tidak ada perbedaan gitu. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses hal apapun. Kadang-kala gitu, seringnya gitu. Walaupun kalau saat ini ya, ini udah sangat jauh berbeda dengan zaman di era dulu. Kita tahu bersama kalau sekarang itu hampir tidak ada pembedaan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Tadi sudah disampaikan di depan oleh Mbak Titin gitu ya, bagaimana justru malah perempuan di dusun Sumber Bulu ini malah ikut menjadi motor penggerak gitu. Nah ini juga sebuah emansipasi yang sudah sangat luar biasa dari perempuan. Jadi kalau emansipasi itu tadi kesejajaran ya. Jadi ini perempuan dan laki-laki ini bisa mendapatkan
hal apapun ini sama, sederajat, tidak ada perbedaan. Nah, kaitannya tadi dengan hak asasi manusia, gitu. Hak asasi itu kan hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini seringkali gitu di dalam masyarakat kultural kita gitu, itu ada yang membedakan gitu loh. Jadi perempuan itu identik dengan keibuan, lemah lembut gitu ya, cantik gitu, makhluk yang lemah gitu ya. Nah, sementara laki-laki itu kuat, dominan, rasional gitu, logis gitu. Nah, kadang-kadang masih ada hal-hal seperti ini, pemikiran-pemikiran atau pendapat seperti ini. Nah, ini kultural atau pemikiran stigma seperti ini yang kadang-kadang menjadi diskriminasi, menjadikan rentan terhadap hak-hak asasi teman-teman perempuan gitu. Nah, ini dengan adanya emansipasi ini harapannya tadi kesetaraan akses. Jadi hak asasi laki-laki dan perempuan ini terjamin dua-duanya. Iya, berarti saling berkaitan ya Bu ya? Iya, saling berkaitan. Oke, sekarang kita bicara masalah ini pekerjaan Ibu sebagai anggota KPU Karanganyar, yang notabene ini adalah mainnya politik. Nah, ini kalau menurut Ibu, politik sama perempuan itu gimana Bu? Politik dan perempuan itu sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu kata, tidak bisa dipisahkan. Dia ya, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau politik ini kan juga salah satu hak dasar juga ya. Jadi hak berpolitik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk dipilih dan memilih, kemudian hak tadi aktif berorganisasi, ini adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan berpolitik. Nah, selama ini mungkin masih ada keterbatasan akses gitu ya, entah dengan kemauannya sendiri atau mungkin faktor dari luar, tapi ada hal-hal yang menghambat perempuan untuk bisa terjun di dalam politik. Nah, harapannya gitu dari perempuan ini sendiri, hambatan-hambatan ini tidak ada lagi gitu. Jadi politik ini juga dibangun bersama-sama oleh perempuan dan laki-laki secara tadi adil dan juga setara. Tidak ada lagi perbedaan pandangan gitu ya, bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Nah, ini juga dalam politik tadi laki-laki dan perempuan adalah adil dan setara. Iya. Oke, begitu menarik ya, ini perbincangan masalah perempuan. Perempuan itu bisa terkait kemana-mana, dan dalam segala bidang mesti ada perempuan, seperti yang dibicarakan tadi juga disampaikan oleh Mbak Titin. Oke, sekarang harapannya untuk perempuan Indonesia itu seperti apa Mbak Titin? Menurut Mbak Titin? Harapan ya, iya pasti saya pribadi mungkin harapan dari perempuan di luar sana, yang pasti kita mempunyai ruang yang sama. Dalam arti ruang yang sama di sini yaitu budaya tadi bicara banyak terkait kesetaraan gender gitu. Banyak sekali kekerasan di luar sana yang istilahnya kayak KDRT, kekerasan saat ini kan juga baru rame ya, kekerasan ya, maaf dan lain-lain. Nah, dalam hal ini kita ya sama kedepannya itu kesetaraan dalam hukum, dalam ketenagakerjaan, dalam istilahnya kita mengutarakan pendapat itu bebas lah ya. Tapi kadang itu masih banyak sekali diskriminasi di luar sana terkait adanya perempuan sendiri ya. Ya mungkin harapannya ke depan kita sama-sama, karena Indonesia ataupun seorang laki-laki juga dilahirkan dari perempuan ya, itu jadi kesetaraan semuanya dalam segala unit semuanya. Semoga persentase yang hanya 30% atau apa itu bisa disetarakan lah 50% dalam sektor apapun itu, bahwa perempuan itu juga mempunyai kemampuan dalam hal ini juga dibandingkan juga laki-laki.
tapi kita juga tidak lepas dari kodrat kita sebagai perempuan itu apa. Jadi itu harapannya sih kita mempunyai ruang yang lebih gitu. Ya. Harapan yang luar biasa dan berat ya tentunya. Oke, itu menurut boleh dibilang dari generasi muda, perempuan generasi muda. Nah ini paling penting sebenarnya. Kalau Bu David sendiri gimana Bu? Harapan perempuan kita seperti apa nantinya? Ya, harapan untuk perempuan Indonesia ya. Ini kan kita ini saat ini berada di dalam era kemajuan teknologi yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi istilahnya borderless gitu, tidak ada batasan gitu. Kita sekarang ini mau ngobrol sama orang di Amerika itu bisa. Ya, kita mau belajar apapun gitu ya. Tinggal buka aplikasi, tinggal buka Google. Semua ada dalam genggaman tangan kita. Nah, buat perempuan Indonesia gitu ya, dan seluruh perempuan gitu ya, ini ayo kita meningkatkan kemampuan dan kapasitas diri kita, di mana kita bisa mengakses dari manapun, kapanpun, dimanapun. Ayo belajar, dan belajar. Karena tadi perempuan ini adalah makhluk yang luar biasa gitu. Jadi punya banyak potensi. Jangan kalah, harus maju, harus punya potensi, gali dan kembangkan. Seperti Mbak Titin ini contoh yang sangat luar biasa untuk perempuan Indonesia gitu. Di desa bergerak, mengajak orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga mengajak seluruh warga desa untuk menjadi penggerak agar desa ini dengan segala potensinya bisa maju dan berkembang. Ini perempuan Indonesia itu harus seperti itu, mandiri dan berdaya. Jadi buat perempuan-perempuan Indonesia dimanapun kamu berada, cintai dirimu, ayo maju bersama. Ya, matur nuwun untuk Mbak Titin juga Bu David untuk sharingnya, dan saya yakin nggak akan pernah cukup waktunya untuk membahas perempuan, betapa kita semangat untuk itu tadi ya, partisipasi perempuan, emansipasi wanita, kemudian berkaitan dengan hak asasi manusia sudah kita bicarakan semua dan bisa kita lanjutkan lain waktu mungkin. Ya. Oke, teman pemilih, demikian tadi perbincangan singkat kita yang berkaitan dengan Hari Ibu, kemudian hak asasi manusia dan juga emansipasi. Oke, teman pemilih, demikian tadi jadi tahu episode Desember hari ini. Dan jangan lupa jika ingin melihat episode yang lain, edisi yang lain dari Jadi Tahu, bisa lihat di sini deh, link di sini. Oke, semoga bermanfaat untuk teman pemilih semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap prokes yang ketat, tetap lindungi diri, lindungi keluarga, juga lindungi lingkungan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.